Oke. Keren banget tuh bro. Kita kasih solusi. Udahlah biar cepat aja langsung deh yuk. Yuk handphone. Handphone. Apa ya lu? Handphone. Jangan dong. Nih ya, dua orang ini rasa-rasanya bisa dibilang saya iri dalam arti positif ya dengan badan-badan Anda ya. Saya pernah mencoba olahraga seperti ini. Alhamdulillah cuma hadir di satu kali pertemuan. Iya. Dan waktu itu juga cuma buat apa? Buat konten. Nah, gue kenapa benci banget sama olahraga ini gara-gara kenapa sih olahraga capek, bikin kunang-kunang. Karena itu kan yang pertama lu belum biasa olahraga. Terus nih ketika lu masuk ke dalam gym nih, biasanya lu diikutin dengan kelas yang udah berjalan. Gitu. Jadi lu otomatis kalau misalnya baru lu belum bisa ngimbangin mereka dong. Oke, tapi sebelumnya Fatkara mohon maaf ya, karena saya mau olahraga di sini saya mau buang kalori kan nggak mungkin pakai kemeja kan. Iya betul. Jadi gue pakai baju yang ini Mikael yang di Tebet ya. Yang Tebet. Nah itu ya. Coba Aldan tolong. Memang dia asisten sekaligus merangkap ya. Bro, coba dong lu berdua pada jelasin ke gue dulu sebelum kita mulai teknik-teknik yang mungkin yang berbeda dengan trainer-trainer para artis-artis. Biasanya kan artis-artis kan kalau trainer menurut pemahaman saya ya biasanya gerakan-gerakannya mungkin tidak sesuai menurut saya. Soalnya harusnya nembaknya ke sini, mukulnya ke sini tapi ternyata ke samping. Jab. Nah, apakah itu bagian dari teknik atau bukan? Buat fit aja kali itu ya. Iya, jadi jatuhnya tuh mereka biar fit gerakannya. Jadi kalau lu nge-gym terus kan bosan juga ya, Der. Jadi ini enggak dong, gue beneran deh itu. Lu mah gitu sih, Der. Oh, mereka jadinya PT-PT gym. Akhirnya kita boxing gitu. Oh. Emang lu bisa? Ya, bisa aja kali ya. Oh, gitu. Mungkin seperti itu sih. Iya. Oh, padahal ilmunya enggak ada. Enggak juga. Ya. Iya, enggak. Untuk ekspektasi segitu sih cukup. Iya, cukup ya. Jadi lebih ke Ya. Oke, nanti kita bahas. Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah brand Hawkeye ini ternyata satu dari diantara banyak brand yang menjadi korban kebakarannya JNE Depok. Ini beritanya nih guys. Ini menarik nih, makanya kita ngundang beliau ini ownernya untuk mengklarifikasi mungkin titik kebakarannya dari arah mana. Plus, apakah mungkin dia datang dari luar Depok kan kita nggak tahu, gitu. Maksudnya dari sudut kiri, kanan, depan, belakang. Nah, makanya coba kita lihat beritanya ya. Coba atas dong. Coba lihat beritanya nih. Nih guys, terus nih guys, ini karena memang kita mau tahu ada beberapa kerugian yang memang didapat dan musibah-musibah ini kan bisa menimpa siapa aja. Betul. Apalagi sekarang pelaku-pelaku brand yang ternyata mengganggu revenue nih. Profit dan lain sebagainya. Daftar merek lokal terdampak kebakaran gudang JNE di Depok. Fashion sampai kecantikan. Coba kita lihat. Ada apa aja sih di sini? Tuh di Depok ya ada Taka apa ya? Taka itu yang si Haris tuh ada brand apa disebutnya? Ya menswear lah. Oh, menswear ya. Oh ya, kalau lu kan fightwear ya. Bukan boxing wear ya, karena ada MMA juga ya. Ada MMA, ada Muay Thai, kickboxing ada. Oke, boleh lagi. Rose all day Piop tuh apa? Barefoot deh. Love and Flare. Women's deh kayaknya. Oke. Maira. Gede banget ya berarti ya gudang JNE. Jadi mereka coba bro di sini bro. Jadi mereka ini setahu gue ya, mereka ini adalah klien dari satu perusahaan fulfillment lah, termasuk kita. Jadi bukan, setahu gue juga bukan langsung dealing dia sama si pihak gudang JNE ini sih. Bentar deh. Si gudang JNE-nya ini menjadi fulfillment juga. Ya, jadi kita ini beberapa brand yang saya tahu ini di sini sih dia tuh kliennya dari Praktis. Ya, oke. Praktis.co .co ya. .co tadi. .co tadi ya. Si Praktis ini kan semacam kayak fulfillment, gudang penyimpanan. Betul. Mungkin Maklon juga kali ya. Enggak juga. Ada juga ya. Juga. Nah, di bawahnya tuh ada banyak beberapa brand. Coba buka dong. Tuh, supply chain solution. Yang tengah dong, tabnya. Ah, tuh. Coba boleh lagi. Ada beberapa brand yang hadir di sini kan? Ya. Nah, misalnya ada tuh Brodo, Prabu tuh sepatu juga tuh lokal ya. Prabu. Oke, Avoskin, Roughneck, Project, Love and Flare, L House, Klambi dan seterusnya. Tuh, oke. Sunderlab, Piop. Oh iya benar. Nah, jadi ternyata si yang kebakar ini adalah gudangnya Praktis. Bukan gitu?
Gue secara detail by business nggak tahu antara deal mereka sama JNE. Yang pasti barang-barangnya praktis ada di gudang itu. Barang-barang kliennya praktis. Oke. Terus termasuk ada lo tadi balik lagi dong di webnya tadi daftar merek. Coba dong. Nah, ada Mayra, terus apa lagi sih? Coba ada Prabu, bawa lagi. Hawkeye. Oke, ada lo juga di sini ya. Terpaksa tutup sementara operasi bisnis mereka hingga waktu yang belum ditentukan. Bawa lagi coba. Dan seterusnya ya, ada macam-macam ya. Oke. Nah, berarti kan ini kan kedampak ke semua dan lu berarti sekarang harus tutup dong operasional. Jadi gini, ya ini musibahnya ya. Jadi sebenarnya kita nih udah di akhir tahun ini kita tuh udah bulk up inventory kita nih karena kita kejar target lah. Dari kesalahan-kesalahan kita di pas Covid, kita rugi tuh. Karena logistik semua terganggu, kita udah bulk up banyak. Nah, di saat itu juga kita udah ready, tiba-tiba dapat informasi, Mas, jam 5 pagi kan. Jam 7 gue dapat ya. Kebakaran kan infonya tuh jam 5 pagi. Ya, tidur, Mas, gudang kebakar nanti selanjutnya gue belum tahu nih apa bla 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 dari AE-nya kan. Ya, kita lemes tapi ketawa stres kayak ketawa stres kayak kan. Udah di situ tuh karena semua ekspektasi kita, plan-plan yang udah disiapin buyar semua kan. Dan yang paling bukan sedih sih, pusingnya. Jadi ada beberapa, kan ini kita bulk up inventory pakai dana kan. Dana ini kita juga ambil loannya tapi ya tetap pada shareholder lah ya. Berapa miliar? Masih ada 1, lah. 1, sekian miliar ya, untuk memodalkan ini sama si utang dagang lah. Jadi kita ada utang dagang. Ya di situ jadi kayak wah gila kita harus gimana nih ya. Yang pasti kita langsung cek kan semua legal kan apa sih yang sebenarnya kalau ada kejadian seperti ini apa tanggung jawabnya atau apa sih harusnya bisa diganti sih karena ada di klausulnya bahwa semua produk yang dititipkan itu ada insurance. Ya kita coba optimisnya di situ sih aja sih. Tapi yang pusing ya sebenarnya bro ya short termnya ini gimana nih ya kan karena barang nggak ada. Namanya bisnis retail atau dagang lah kuncinya kan inventory kan. Iya. Mau marketingnya mau kayak apa juga barang nggak jualan kan. Nah itu yang kita sedang iniin sih. Sekarang gimana dong berarti? Wah sekarang sih kerjaannya ya kita fokus buat develop belanja lagi sih buat inventory development. Tapi hikmahnya sih kita juga jadi apa ya kayak rebuild lagi lah apa nih yang salah-salah kemarin kan. Terus yang menanggung kerugiannya siapa di sini? Meskipun force major ya, tapi gimana? Ada yang bertanggung jawab nggak? Harusnya sih dari pihak pemilik karena di state ada di asuransi kan, ya pemilik gudang sama si praktis itu pasti bisa mengajukan ke pihak asuransi sih untuk mengganti itu ya untuk kerugiannya. Saat ini udah berapa diganti? Alhamdulillah sih udah ada dia bilangnya recovery fund lah. Jadi di praktis ini mungkin kayak nombokin dulu untuk ke beberapa brand. Karena juga belum turun juga. Ya jadi sekitar 300 lah kemarin dari total kerugian kami tuh. Kalau by retail 4 miliar. Kalau HPP, wah itu rahasia sih. Ketahuan dong HPP gue nanti. Nah justru memang gue pengen gali itu. Cuman lu kebanyakan ntar gue gak belanja lagi. Ya. Ini kita bahas dari awal kali ya. Mungkin Ian ini kan trainer, coach juga. Suhu gue. Waduh. Bisa aja. Dia suhu boxing ya. Bukan Muay Thai. Gua kan suhu tubuh kan. Iya. Jadi lu pelatih juga, lu trainer penyebutannya apa sih? Trainer ya? Coach ya kan? Bukan coach bisnis ya, teman-teman ya. Kungfu suhu. Ya, gitu-gitu kan namanya. Kita lihat sih sebenarnya dari sudut pandang lu nih gimana demand-nya, minat orang-orang atau mungkin dari sudut pandang bisnisnya lagi sebetulnya bisnis ini menjanjikan apa enggak sih? Nah, gua enggak tahu ya. Ya kita bahas semuanya. Buat teman-teman juga sekiranya mungkin butuh rekomendasi tempat untuk latihan atau goalsnya apa sih biasanya? Apakah nurunin berat badan apa segala macam? Biasanya tuh salah nggak kalau gue pengen Muay Thai tapi ya pengennya nurunin kalori misalnya atau mungkin seperti apa? Ya. Kita bahas dari awal dulu. Nurunin kalori doang ya lu makan aja. Iya, tahan. Nurunin kalori doang. Nanti lu nggak makan kayak di Kalideres tuh. Nahan makan kan tiba-tiba sekeluarga 3 minggu ya. Awalnya diet kayaknya dia. Ada yang bilang katanya ada ilmu-ilmu. Jadi bahas sana ya. Udah ya. Fokus ya. Oke, kita bahas dari awal dulu aja, Bro. Iya. Mungkin dari siapa dulu mungkin? Lu mau gambar enggak? Mau gambar produknya aja. Produk ya. Bro, lu kenapa kepikiran bisnis kayak begini nih? Ya, sebenarnya gua sama partner gue emang dari SMA hobi awalnya Muay Thai. Terus kita dulu waktu SMA Muay Thai, terus lalu pengen coba-coba ikut tanding-tanding. Ada tinju pelajar.
Jadi nih founder partner gue sebelumnya emang hobi tinju semua. SMA tuh ya. SMA. Langsung ngerasa jadi jagoan tuh ya pasti. Coba dulu dong. Coba dulu dong berdua dong. Enggak, gue mau tahu dulu dong. Untuk pembukaan gue mau tahu. Jangan-jangan lu kayak orang-orang buka bisnis kuliner tapi dia nggak ngerti ilmu kuliner. Dia nggak bisa masak misalnya. Coba dulu dong. Gue ngerti deh. Coba dulu dong. Iya dong, gue mau tahu. Ini kan, cuma ada glove-nya cuma ada satu pasang. Sisanya kebakar. Iya benar. Sampel-sampel dipakai. Bener-bener. Hampir saya ngecengin. Anda jangan ngumpat-ngumpat dadakan gitu. Nanti kan bisa keluar punchline yang padahal musibah kan. Coba lu berdua nih, lu pakai nih. Ngapain nih? Dia yang pakai. Ntar gue yang ngepetin paketan gue. Oh ya, boleh. Buktiin dulu dong. Soalnya banyak yang depan nih. Iya. Sambil duduk. Enggak, berdiri dong. Biar tervalidasi. Ya, nanti gue jelasin pakai ini deh. Ini dipakai terus. Enggak, taruh aja ya. Oke ya, coba. Gue mau validasi karena yang duduk di sini kan betul-betul nggak sembarangan. Jadi betul-betul dia punya bisnisnya seperti ini, artinya dia harus bisa juga mainnya. Nih kita lihat teman-teman ya. Nah, gue juga udah siapin pakai baju ini nih. Gue nggak sengaja pakai Vatkera kan, biar gue pengen tahu. Lu bisa ngalahin gue nggak? Oh, bisa dibantuin ya kalau begitu ya? Ini mah musuh udah keburu nyerang ini. Iya kan kita pas berantem nggak pakai ini. Oh iya. Gue pikir harus standby. Oh, jadi kalau misalnya dipalak di Depok tuh, lu bukan tapan dulu. Bukan senjatanya bukan. Gue pikir ini senjatanya bro, gue nggak paham. Oke, ya siap. Coba jab. Oh, Oke. Oke. Gila ya. Dikit lagi. Emang pelatih nih, ketemu pebisnis. Oke. Pengen tahu gue sih. Bentar. Coba boleh coba saya tolong coba. Coba. Tadi saya penasaran jab strike, saya jab. Lu ngomong apa sih barusan? Coba. Pengen tahu gue. Itu jujur aja susah sekali susah ya di ring. Oh gitu. Pas tanding paling keluar jab strike. Oh. Pas sparring. Tapi kalau nggak pakai ini boleh nggak sih? Tergantung matchnya apa. Rules boxing harus pakai. Nih gue yang kayak nggak tahu istilah ilmu tadi, bisa cobain nggak Yan? Bisa. Serius? Lu kasih tau gue aja. Jab tuh apa? Jab tuh jab kan? Jab. Apa ya definisinya? Gue definisi. Kanan kirinya gimana? Serangan lurus lead hand. Oh gitu. Gitu doang. Kalau di boxing sih stance-nya ya kuncinya. Footwork-nya stance. Ya emang gini banget ya. Karena itu ada size-nya bro. Kencengin lagi. Hah? Ada size-nya. Ini size. Oh iya benar, cakep nih. Udah cakep. Oke. Coba lu komentarin. Udah lanjut lagi podcastnya. Nih gue posisi untuk pemula guys ya. Ini olahraga gue pengen tahu kenapa bisa direkomendasikan, dan buat teman-teman yang pengen coba belajar gimana caranya biar dia makin naik minatnya apa segala macam. Untuk pemula lu jangan disuasana dulu. Coba pakai ini. Iya, tenang aja. Oke. Terus gue ngepetinnya gimana kalau gue pegang ini? Iya. Gue pegangin. Jadi pertama stance yang kalau kita latih nih, kalau untuk bela diri nih di stance-nya dulu, karena stance yang nentuin aja semuanya. Ya, stance ada kalau yang Muay Thai beda lagi sama yang boxing. Ini mau belajar apa nih gitu? Nah tergantung lo mau apa. Kalau silat gue nggak bisa. Tarung bebas. Yang ilmu tekbal tuh yang mana? Aduh. Itu ada tuh pengalaman gue. Sharing. Ya udah. Oke. Coba ya. Lebarin kakinya, stance-nya. Oke, start. Shoulder-nya buka. Ini buka. Lepas stance-nya buka ke shoulder. Lu bisa bantuin ini, pegang ini bro. Oke. Sampingnya bro. Sini. Ada ownernya pegangin. Enggak mau pegangin sama ownernya Hawkeye. Tarik kaki kanannya ke belakang. Ini. Ya. Terus maju lagi. Tarik lagi belakang. Lah jadi jauh gitu. Lu ngajak poco-poco sih. Udah. Belakang, tangan di atas. Enggak, benar di belakang. Gue lagi bercanda. Oh, bercanda lagi ikutin lagi. Tangan di atas. Oke, tangan di sini aja biar side lo masih tetap kelihatan. Ya, di dagu cukup. Oke, jadi pukulan pertama misalnya jab gini. Nah, pukulan lurus. Nah, bagus itu di rotate pinggangnya. Pinggang, powernya di pinggang. Itu benar. Benar. Oh, padahal gue gak sengaja loh. Itulah.
bakat berarti. Udah bisa jadi pelatih dong. Iya, bisa fight sih sebenarnya, bisa fight. Anak gue. Ya, coba. Misalnya Jab. Nah, gitu. Di sini. Iya. Bukan di sini. Bukan di sini dong. Kok artis-artis yang di video ngeliatnya pelatihnya di banyak situ. Waduh, no comment deh. Itu belajar buat mukul orang yang sebelahnya. Kan kalau lawannya rame gimana? Ya kan? Iya, Kita kalau kita pukul sama kita dipukul dari kiri kanan. Oke. Di sini loh. Jab. Strike. Nah, strike pukul. Iya, kanan. Oh gini. Iya. Habisin pakai pinggangnya. Habisin aja ya. Oke, coba. Terus jaraknya juga harus pas ya kan. Udah. Kurus. Udah. Siap nih nanti ada pertandingan. Karena gini. Tadi gue main kayak gitu. Oh, gitu. Oke, jadi jab straight. Jab yang mana? Yang itu jab kiri. Straight, tarik. Tarik, masuk lagi jab. Gimana sih? Lagi. 1, 2, tarik. Gini aja deh. Mana yang pakai gitu. Oh. Coba ya. Banyak maunya ya pemirsa ya. 1, 2, tarik. Tarik dulu, mundur, masuk lagi. Bentar. Oh gitu. Ke depan lihatnya ya. Ulang. Tarik. Oh, cakep. Ini lagi. Mana? Ini. Tarik. Oke, coba ya. Ayo. Oke. Kan kayak biar kayak petinju kan. Iya. Ini dulu kan nih. Iya. Set. Oke. Keren banget tuh, bro. Udah ready. Oh iya. Oh gampang ternyata ya. Tapi ngap ya. Oh iya. Oh. Terus kalau mau ngambil sertifikatnya gimana tadi buat ngelatih? Sertifikat Enggak kan udah bisa. Muay Thai. Apa nih? Buat ngelatih kan biasanya kan orang-orang kan kalau udah baru bisa dikit kan langsung pengen ngelatih. Iya betul. Oke, coba kita bahas dari awal. Kenapa lo kepikiran itu gara-gara hobi juga dari? Sama hobi. Terus kita juga Capek lo ya? Enggak. emang punya cita-cita emang pengen buat sportswear sih. Deh, minum deh. Iya. Gimik doang ya? Isinya gak ada ya? Isinya gak ada. Ada. Bintang tamu ke berapa? Awal-awal lah. Iya. Belum diganti. Lu Richard lagi ngomong. Iya, gimana? Gak apa-apa. Gimana? Ya gitu. Jadi selain tadi hobi, emang kita punya ya cita-cita lah, pengen punya brand sportswear, itu udah pasti. Tapi kita mikirnya dari apa nih sports yang bisa kita masuk? Dari brand sportswear ini ya, dari fight, karena emang kita hobinya fight, kenal orangnya juga orang fight, kita passionnya di situ, ya udah. Emang visi kita nanti emang buat bukan di fightwear aja, general sportswear. Contohnya MMA, bentar, kok kata gue basah ya? Aduh, capek banget ya olahraganya begini-beginian. Udah gitu. Kayak apa kayak jantai tapi kayak keringetan tapi kurus gitu nggak ada ya? Wah, bisa. Sedot ya. Sedot. Ya langsung pura-pura diminum. Itu nggak ada isinya. Sumpah ya. Iya. Sumpah tuh. Udah. Sumpah ada. Dan bahasa dan. Dah. Jana mulu loh. Nah akhirnya tiba-tiba modalnya tuh gimana dulu? Mahal nggak sih? Gak juga. Ya tergantung sih. Kalau kita dulu awalnya kan gue berempat sebelumnya awalnya. Kita ya PT lah, injek berbagi 4, satu orang 10 juta. Jadi 40. Oh 40 juta. Awal berapa ya? Waktu itu 2012. Dulu lama banget. Sekarang yang gak 40 juta kali bro. Kalau model yang sekarang. Oh iyalah, udah ada yang kegulung dari profit, ada injek lagi buat scale up. Menurut lo market di Indonesia gimana untuk fightwear? Ya fightwear dulu deh. Kalau combat sport sih menurut gue belum menyentuh pernah ada peak seperti lari. Terus seperti sepeda kayak sekarang. Belum pernah stagnan terus. Mungkin ada gym baru, ada juga yang tutup. Di-create aja gak bisa? Dengan gimmick apa misalnya? Kan lari kan misalnya dengan satu tampilan representatif, orang mungkin konten kreator tiba-tiba lari. Iya betul. Rame. Itu kan sebenarnya kan di-create marketnya ya. Itu tuh udah common lah untuk market leader apa segala macam strategi marketing gitu ya. Jadi tiba-tiba langsung pada ya kayak kemarin mungkin tiba-tiba tenis misalnya. Oh iya, contoh kayak tenis. Iya. Kan itu kan jadi naik kan demand-nya. Itu pernah dicoba nggak? Ya ada sih beberapa pernah. Tapi yang mungkin yang nggak kita lakuin ya. Kayak misal contoh sebenarnya kan kayak kemarin ada tinju artis. Sebenarnya zaman dulu tuh udah ada. Oh eranya Daud sama Chris Don. Holy Wings. Sebelumnya tuh udah ada lagi sebenarnya. Waktu masih 2014 lah, Chris Don lawan Daud tuh undercardnya Raffi Ahmad lawan siapa sebenarnya udah ada. Oh, tahun tapi berapa? Makanya kan berarti nggak nyampe kan, berarti untuk ke matchnya.
Udah pernah. Nggak tahu deh. Gue juga nggak tahu. Itu DJ Expo gitu gue hadir ada sih. Oh gitu. Jadi kalau yang kita tangkap nih sama partner untuk ya ini kan niche ya. Market combat sport sih ya nggak ya masih stagnan lah dan nggak besar. Makanya kita by business juga harus ekspansi ke kategori lain harus. Kategori lain contohnya gimana? Bisa ke running, bisa turunannya fight lah. Running kan speed, CrossFit, strength and conditioning, flexibility. Jadi hilang dong identitasnya. Kan kita bisa atur sub-brand. Oh. Turunannya Hawkeye. Berarti menurut lo marketnya kecil untuk boxing? Apa sih istilahnya? Ya ada. Jadi kan kita kalau gua ada sih decknya kalau tentang potensi industri combat sports ya. Jadi ada 2. Kalau menurut kita ya, menurut Hawkeye. Jadi ada yang pasti yang retail lah, itu yang dari gym ya kan segala macamnya itu. Yang government itu mau sampai kapanpun level dari Porprov, Porda, PON, habis PON, SEA Games, Olimpiade itu nggak bakal ada putusnya karena pertandingan ada terus. Oke. Jadi olahraga itu mungkin susah untuk matinya kan karena itu selalu ada. Tapi kalau untuk yang retailnya itu mah tergantung aja sih ya. Kita nggak susah juga nggak diktenya ya kalau tren-tren kayak gitu kan. Dulu sempat rame Muay Thai ya Mas ya. Iya Muay Thai. Berapa tahun yang lalu 5 tahun 6 itu sempat rame tapi nggak yang boom gitu loh. Nggak kentang. Turun lagi. Iya. Coba ke Coach Ian nih, bro. Gimana menurut lo? Kan lu sering menghadapi bukan audiens ngomongnya apa sih biasanya? Klien deh. Member. Ya kan, member. Sejauh ini gimana? Memang mereka biasanya tuh niatnya kenapa pengen ikutan mungkin apa sih lo Muay Thai ya? Iya, gua ada Muay Thai, ada boxing juga. Ya kayak gitu ya. Tujuan utamanya dulu deh ya. Biasanya tujuan utamanya macam-macam ya. Cuman yang paling pertama mereka ini biasanya yang paling gampang. Gue mau kurus. Oke. Atau gue mau gemuk. Hah, kok mau gemuk sih? Kan orang yang jadi kesulitan mereka nih sama sebenarnya dari yang gendut mau ke yang gemuk, maksudnya mau turun berat badannya, sama mereka yang kurus mau naikin berat badan, mau gaining weight. Kan bukan dinaikin, ditambahin massa ototnya. Sotoy banget gue. Enggak, itu gini nih bro, caranya gini. Sebenarnya lo bulky dikit, habis itu lo cutting. Kasih solusi training camp ya. Solusi training. Oke. Ya pokoknya gitu. Jadi tuh lo motong gue lagi sih. Iya enggak terus. Rame nih. Iya rame. Emang biarin gue udah biasa suka motong kok. Sohib beda. Iya terus tuh. Ya pokoknya mereka punya tujuannya itu, kalau nggak ngurusin gemukin gitu. Nah terus setelah itu ada yang buat self defense. Tapi yang buat self defense saja itu tuh jarang, paling cuma berapa persen, 15%. Sisanya mereka ada beberapa yang kayak bang gue mau buat fight nih gitu. Itu dia. Emang ada begitu? Ada. Cuman kan gue akhir-akhir ini kepentok dengan itu kan. Gue yang udah gak buat fight lagi. Wah bro, lu hati-hati bro. Kalau niatnya dia gue pengen buat fight dong, pengen, mungkin ada banyak tuh niatnya tuh pengen makanya gue tarung kompetisi. Iya, makanya gue bilang sekarang pokoknya lu latihan, lu mau latihan Muay Thai, gue akan ngasih semua teknik yang emang biasa gue kasih gitu. Cuman lu gak usah bilang deh lu mau buat apa, yang bukan urusan gue. Ibarat gue jual pisau aja gitu. Lu mau pakainya buat apa kan urusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Lu ngeset programnya gimana Mas? Kalau misalnya dia gak bilang gue mau fight gitu. Cuman kan emang makanya itu di camp gue ini kan emang gue programin game. Misalnya kayak pertama fokus di tekniknya gitu. Ntar di agility-nya ada strength-nya juga gitu loh. Dan itu tetap berubah-berubah gitu loh. Maksudnya seminggu ntar programnya agility, strength sama teknik. Udah itu di repeat dulu sampai berapa bulan sampai dia mateng. Ntar gue lihat lagi nih improvementnya dia udah sampai mana gitu. Ntar baru tambahin light sparring apa segala macam. Oke, itu di Mikael Training Camp lo yang di Tebet itu. Programnya ada apa aja? Tadi 3 itu ya, plus ada strength conditioning, Muay Thai, boxing, kickboxing. Oke. Sebenarnya gue kepikiran ya, maksudnya bisa nggak kalau kita create event? Nah, tapi kan kendalanya mungkin di marketnya. Apa gimana sih? Gue pengen tahu juga nanti ujung-ujungnya ke bisnis model. Ini ekosistem ya soalnya. Iya, bener. Soalnya kan dia punya training camp, ya kan? Mikael Training Camp yang di Tebet. Artinya kan peralatan-peralatan juga pasti kan butuh ke lo juga, iya kan? Nah, terus gimana caranya? Hawkeye semua. Ya. Iya, Masya Allah. Nah artinya dengan adanya kasih solusi ini, gue pengen tahu nih kira-kira membangun ekosistem tentang olahraga ini dari hulu ke hilirnya seperti apa sih? Ketika industrinya naik kan juga semua dapat kuenya gitu loh bro. Iya benar. Nah itu sih maksud gue sih. Cuman emang
nggak tahu ya tren bela dirinya ini ya Syat. Iya. Masih maksudnya nggak se-hype sekarang lagi yang modelnya CrossFit, functional training gitu, bootcamp gitu-gitu. Iya. Kan kalau itu kan emang yang latihan juga jelas artis-artisnya. Mungkin gara-gara ini kali ya. Kalau gue pikir lagi, misalnya contoh, kalau misalnya di combat sports, untuk uji keahlian itu rata-rata ya, at least kalau nggak sparring harus tanding kan. Iya sih. Itu kan sebenarnya orang agak deg-degan gak sih ya? Iya. Kalau buat awal-awal. Mungkin kalau gue bukannya ini yang brand olahraga lain gak berat, capek juga sepeda jauh-jauh, CrossFit juga, tapi kan ini ada impact, deg-degannya, malu kalau kalah. Oh berarti kalau kalah sepeda kan masih santai lah, ya udahlah happy. Kalau kalah gebuk malu juga kan. Ya pernah kalah malu juga. Tanggung jawab coachnya yang incat. Iya, tapi pribadinya kan juga boleh. Jadi kayaknya apa mikir itu gue sama tim gue. Iya makanya gini, berarti udah dapat gue nih. Berarti supply-nya juga harus dapat. Kayak misalnya kita ngomong supply chain ya, nggak melulu dengan produk, tapi misalnya tadi sumber dayanya. Coaching juga harus yang betul-betul kompeten. Karena nggak bisa sembarangan. Kayak misalnya lu bercertified, lu sampai ke Thailand dan lain sebagainya kan Yan. Maksud gue yang lainnya juga gimana caranya industri ini kebangun ya? Ya versi gue ya, ya dari coachnya juga harus benar kayak bisnis lah. Lo bisnis lo mau jalan kan mentor lo siapa, coach lo siapa. Kalau dulu dapat coachnya lo abal-abal penjual ludah ya bisnisnya juga nggak jalan-jalan. Kayak begitu kan. Nah terus kalau terkait Ian lagi nih mengenai hukum. Waduh. Enggak, ya kita disclaimer, kita bertiga bukan ustadz ya. Jadi artinya gue mau tahu dari sudut pandang lu dulu deh. Mungkin lu juga pasti nanya-nanya sama guru-guru kita apa segala macam. Lu pernah dapat gini gak sih? Lu ngelatih Muay Thai, boxer dan lain sebagainya. Tapi kan mukul muka nggak boleh. Haram ya. Nah, mukul muka haram. Gimana menurut lu? Ya enggak kalau sekarang ya padahal cuan loh. Gue tetap ngelatih ya seperti biasa lah gitu dengan adanya si pad gue itu Wah terus maksudnya alatnya itu. Jadi si alat ini kan bisa ngesimulasin kalau ini misalnya posisi kepala di sini atau gini gitu loh maksudnya. Ntar kalau dia slip atau kayak gimana gitu. Jadi gue nggak praktekin. Walaupun gue masih ada light sparring tapi beneran light maksudnya. Jadi pelatih, jadi gue lebih menyarankan kalau mau light sparring sama pelatihnya. Justru, nah ternyata si member-member ini atau klien-klien ini ketika dia bilang udah sparring sama pelatihnya, misalnya antara gue atau Hatta atau Tomo apa siapa, mereka tuh masa sparring sama pelatihnya, berarti kan ada ketakutan atau trauma sama pelatih sebelumnya atau kayak gimana. Iya benar. Nah itu salah satunya gue nih. Di Mikael nih, bukannya promo ya, cuman gue bisa banget ngontrol. Alhamdulillah, maksudnya kita nih pelatih nih bisa banget ngontrol untuk kayak power kita gitu-gitu. Maksudnya kita nggak ngehajar balik gitu loh kasarnya. Karena gue pernah jadi salah satu korban waktu gue masih student lah kasarnya gitu. Di sini gue masih belajar lah, pokoknya di salah satu tempat itu yang namanya member awam kan mukul. Kita gak bisa nakar energi, maksudnya power kita ya. Kita suruh 30% misalnya gitu. Susah bro. 30% kita gimana, 100% aja gak tahu kan. Akhirnya pas gue mukul, masuklah ceritanya. Masuk ke bibirnya, terus sobek bibirnya. Bibirnya pelatih? Pelatih. Terus? Karena yang masuknya pas gitu. Dia gak pakai basa-basi, lanjut. Dia masuk, dia mukul sini gue nih, pelipis gue. Pertama kali gue blackout. Itu blackout tuh melek ternyata ya. Sama siapa tuh mas? Aduh jangan sebut dong. Ya pokoknya siapa terkenal nggak dia? Tata. Nggak tahu lah pasti. Inisialnya apa? Blackout kok melek sih bro? Iya. Blackout tuh gue melek. Cuman gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Cuma kayak tenggelam gitu loh. Hah? Gitu. Gitu. Akhirnya gue jatuh. Berapa detik kemudian gue baru sadar. Cuman ya gitu. Dia nggak minta maaf, nggak minta apa. Pokoknya ya menurut dia yaudah deh gitu kali. Maksudnya pride-nya dia kali ya. Satu pride dan kedua itu dengan dalih ya emang gini kali latihan. Nah gitu. Padahal kan gak selamanya kayak gitu loh. Maksudnya, dan pada akhirnya gue juga ngebuktiin juga kok. Maksudnya fighter-fighter gue dulu gue gak ngelatih dengan kayak gitu dengan segitu kerasnya gue balas pukulan mereka gitu loh. Justru gue malah kalau kita nih lebih sering kayak sparring tuh lebih yang kayak mendidik. Misalnya
kalau dia kira-kira masuk nih pukulannya gitu. Nih lo seharusnya ke sini, lo seharusnya ke sini gitu loh. Kayak gitu lebih mengarahkan gitu. Ya memang balik lagi ya, tergantung si pelatihnya ini dia belajar dari mana, terus dia sanatnya gimana. Bener kan? Kan semua juga begitu. Tapi sabar aja, sabar. Iya, lo ke atas lo gimana? Tapi tetap muka berarti lo edukasi ke mereka ya? Gue edukasi kan karena kalau self defense kan juga gimana ya? Maksudnya buat di jalan. Itu maksud gue, pernah ada masalah gak sih? Ini serius nih gue nih ya. Kalau memang gak mau jawab juga gak apa-apa. Misalnya ketemu ustadz, ada gak yang ustadz ngasih masalah terkait? Ada. Ada yang membolehkan. Yang bener loh. Sampai sekarang nih ada. Untuk mukul muka? Iya. Oh oke. Ada 2 sampai 3 ustadz lah yang masih membolehkan. Iya. Gitu. Ya maksudnya ini kan karena ini fikih atau furu ya, jadi maksud gue jangan dibahas di sini sih. Iya, bener. Meskipun nanti pokoknya gue pengen tahu nama ustadz siapa. Pokoknya akhirnya ya kita ngambil tengahnya aja. Kita sparring tetap buat ngelatih refleks mereka, respon mereka. Iya tuh. Nah biasanya ambil tengahnya aja ya ke leher, bukan ke badan sama ke kepala. Iya sih. Jadi light aja gitu. Terus gimana cara ngatur? Nah ini menarik nih guys. Di sini ya dikasih solusi. Artinya pengen gimana cara kita melakukan aktivitas, mau berdagang, olahraga, itu insya Allah sesuai dengan tolak ukur pandangan syariat. Jadi kita gak keluar dari koridor. Nah artinya gimana cara mengukur ketika ada jenis latihan seperti ini? Iya kan? Kayak kita tarik ke zaman dulu deh misalnya. Mungkin zaman para sahabat apa segala macam kan pasti ada latihan gulat ya. Iya. Ya kan yang kita dengar juga. Yang selalu jadi dalih kita kan maksudnya untuk. Iya. Kayak itu zaman dulu ada gulat ini. Iya. Tapi gulat kan nggak mukul kan. Iya. Tuh, hati-hati tuh guys. Bener. Jangan memudah-mudahkan. Iya. Akhirnya orang suka menyamakan gitu. Ya dulu Rasul bergulat apa segala macam. Tapi kan nggak mukul. Nah itu sih. Nah terus gimana cara untuk melatihnya? Untuk pokoknya ya akhirnya dapat poinnya tuh ketika untuk menjaga diri, terus ada serangan musuh, begal misalnya apa segala macam gitu kan. Terus kita kan mau menghajar mukanya, tapi sementara kita mungkin tidak dapat latihan di camp tentang bagaimana cara memukul muka. Latihan target kan tetap ada. Target ke arah muka gitu misalnya, atau ke arah perut, liver, apa gimana gitu. Jadi ke liver? masuk body shot itu kan. Kidney shot. Oh itu ada juga semuanya. Ada juga. Tapi selain muka boleh ya? Selain muka boleh ya, tetap lah ya, jangan nyakitin banget. Pelan gitu. Iya. Nggak dapat dong esensi latihannya. Sebenarnya nggak pelan banget. Mau gue contohin? Nggak. Udah. Makasih. Nggak usah. Saya lagi pengen ngobrol aja. Lagi pengen ngobrol biar teman-teman dapat teorinya gitu. Nggak usah praktek. Nggak. Sempit juga ya, sempit. Ikan aja tuh. Gue maksudnya gue sama Irsyad pengalaman gue udah lama juga ya, maksudnya di dunia bela diri ini. Berapa lama? Ya gue kenal dari di awal bikin Hawkeye. Berapa tahun? Ya 2012. Oh, dari awal produksinya 10. masih di tukang sol sepatu lewat. Bang bikin glove dong. Enggak gitu juga. Pakai benang gujer dong. Pakai benang gujer. Ini apa ini? Pengen dijahit tapi dilem doang. Iya kan? Pakai benang begitu buat layangan koang loh. Iya. Itu berarti 10 tahun nih. Iya. Nice. Nah gue selama gue latihan bela diri sama dia aja, maksudnya ya kan, maksudnya secara gue nggak pernah all out kan, maksudnya sama klien gue sama member gue gitu, gue nggak pernah. Oke. Kita ke Irsyad lagi. Irsyad main sini. Iya Irsyad maksud saya. Al Irsyad. Kan kita harus memuliakan, namanya bagus ya kan. Masya Allah ya kan. Nah terus melihat dari para pelatih, lo berarti juga harus mengedukasi kali ya ke pelatih terkait dari hal ini kan juga akan ngaruh ke endurance atau performance ya, mungkin istilahnya kali ke mereka untuk berlatih dan lain sebagainya. Gimana bro untuk dari segi kualitas atau mungkin dari segi biasanya apa sih bilang ini fittingan apa? Iya fit ya. Shape-nya apa? Iya biar dia nge-fit dan nge-shape sama kebutuhan lah. Yang pasti yang kalau buat ke retail ya, retail biasa customer langsung itu di website kita udah kita jelasin banget sih di setiap produknya. Sampai ada boxing glove comparison, ini buat apa? Misalnya ada glove yang kita produksi hanya untuk specialty-nya buat mukul sansak, karena ada lagi tuh foamnya beda. Emang iya? Beda-beda. Back glove beda. Kayak ini kan horsehair ya. Ini buat fight kompetisi yang real profesional. Oh yang ini nih? Iya. Ya karena kebakar kita bawa ini aja deh. Ada yang lain. Kasihan. JNE sama itu tolong ya. Iger juga kena kan? Iya. Yang kebakar juga kan? Iya, gede tuh dia. Iger kena tuh dia tuh.
Ya kan, terus akhirnya tapi kalau gue lihat dari sini memang ya sisi untuk sudut pandang penglihatan ya sempurna sih. Nggak ada. Saya lagi nyari jatan-jatan yang bocel-bocel juga nggak ada ya bro. Terus bedanya samsak sama ke latihan. Ininya lebih gendut. Ya betul. Foamnya lebih dia bumpy. Jadi kalau pas mukul ada impactnya langsung. Terus di sini lebih ngefit juga. Lebih banyak sih perbedaannya di foamnya sih. Foamnya terbuat dari apa sih? Gue nggak tahu, nggak pernah tahu. Dari foam. Iya maksudnya kayak ada lapis-lapisnya, ada latex, ada. Kalau ini sekarang ada latex dicampur sama horsehair tapi imitasi ya, bukan horsehair rambut kuda asli bukan. Tapi yang umumnya yang di Mexican pakai itu semuanya bener-bener rambut kuda di antara busa-busanya. Gue pernah pakai waktu itu latihan juga. Adalah kayak salah satu private kan kita bareng-bareng gitu ya. Terus gue nggak tahu waktu itu pinjam sama siapa gitu. Kok kurang jejak apa ya namanya? Kurang nge-grip. Iya itu kenapa ya? Ya itu berarti emang kadang-kadang itulah. Terus sakit kadang. Boxing glove tuh kadang-kadang kayak sepatu sih cocok-cocokan sih Pak. Iya. Sakit gitu. Sakit juga gitu ya? Iya. Nggak enak gitu di sininya lah di mana? Misalnya yang jarinya panjang apa gimana gitu. Jadi kayak sepatu. Jadi ada customer kita juga yang di tangan kita semua juga nggak ada yang masalah, cewek kan. Di dia tuh selalu aja bermasalah ya, mungkin bentuk tangannya berarti dia harus naik size atau kayak gitulah. Nggak enak loh gue pakai. Kalau tadi ini ngefit gitu kalau menurut gue ya. Karena kadang di sininya, bener nggak sih? Iya. Di sininya. Sini. Biasanya suka mentok tuh di daerah jempol ya. Betul. Iya. Jempol tuh mentok gitu. Jadi ada yang nggak bisa ngepel. Ada yang nggak bisa ngepel. Jadi gini. Jadi kalau di dalam ada kacamata nembus dimukul. Sebenarnya tolong ya. Sarung tangan Lego tuh. Iya. Karena harus ngepel. Nah ini bisa nih. Ininya ke sini jempol gue masuk. Waktu itu gue pernah ada yang pakai warna kuning, nggak tahu dah apa tuh mereknya. Oh iya. Banyak ya. Kembar. Nama brandnya Kembar. Emang ini English ada brand namanya. Tuh untuk kemarin gitu. Terus sekarang juga maaf ya, saya kan waktu itu belum punya beginian ya. Sama sekarang juga nggak punya sih. Tapi maksudnya keringet, pinjem bekas orang gitu. Ini kan bahannya kulit kuda ya. Tapi emang iya kulit kuda. Bukan kan? Ini sintetis. Sintetis. Orang tapir kok. Tapi kalau di camp keluar bau kuda. Itu wangi banget itu. Maaf sebelumnya maaf nih buat para pemilik brand. Maaf banget ya. Saya nggak tahu. Saya tadi pengen husnuzon pada Anda. Mungkin gara-gara yang makainya aja kali keringetan tangannya gitu ya. Emang benar. Iya kan. Tapi mohon maaf gitu kalau boleh kasih masukan gitu ya buat para teman-teman brand di luar Hawkeye lah. Karena yang saya temuin juga sebenarnya bukan itu waktu itu yang pakai kan lambangnya kelihatan ya. Mungkin brand lain. Tapi kok dia nggak bisa nyerap keringat atau apa gitu. Itu kenapa ya? Bukan nyerap keringat. Maksudnya kok pas masuk becek gitu. Mungkin case-nya selain itu dipakai rame-rame nggak maksudnya ganti-gantian barangnya? Saya kurang tahu. Waktu itu kan biasanya itu. Saya kurang tahu. Sama masalah perawatannya. Nah soalnya kan lu mungkin ya waktu itu private deh. Terus glove-nya mereka sediain ya. Iya. Disediain kan. Pasti udah dibawa kemana-mana tuh. Iya. Ya kan dipakai. Makanya gue gue selalu bilang sama member gue, lu tuh kan diajarin dalam Islam lu nggak boleh pelit ya. Iya. Tapi cuma satu kali lo boleh pelit dalam seumur hidup lo. Kalau lo punya glove, jangan dipakai sama temen-temen lo. Sumpah. Kita beli nih, maksudnya 1 juta nih. Karena ini pengalaman gua. Terus gue beli 1 juta. Bukan 1 juta. Gue waktu itu masih belinya di Thailand langsung kan. Itu sekitar 450 lah. 450.000 kan murah kalau di Thailand. Cuman asli gitu. Iya kalau di sini kan udah hitungannya impor bro. Udah. Ya pokoknya gue punya lagi gue suka-sukanya. Terus ya gue banggain banget karena waktu itu kan jarang gitu loh. Maksudnya orang punya produk Thailandnya gitu. Terus udah satu hari si pelatih gue kayak cuman bro cobain dong gitu ya. Nah gue gak tahu kan. Dan gue kan juga bukan orang yang pelit. Jadi kayak ya udah deh pakai dicobain. Dah. Selesai udah nyampe rumah kok bau ya gue nggak si pelatih ini kan soalnya kan habis pakai glove lain atau pakai yang Focus Mate itu kan kan bakteri bro. Bakteri benar. Nah jadi gue kasih tahu ke member gue, glove kalau selagi lo yang pakai sendiri itu mau keringetan apapun juga nggak bau. Iya betul. Kalau tangan lo sendiri. Kalau tangan lo masa? Iya. Gue punya glove dari tahun 2010 sampai sekarang masih ada. Nggak bau. Pernah lu cuci? Enggak pernah gue cuci. Dan gak blepek apa segala macam? Enggak. Habis gue pakai udah gue taruh. Lah kan kita keringetan juga bro. Ya tapi kan diangin-anginin. Kalau enggak gue taruh aja gitu.
Kan kita doang yang pakai Der. Oh iya sih. Beda. Kan bakterinya cuma satu dan bakteri lo dan kan semua... kalau kita habis pakai, misal keringetan nih, kita selesai kan latihan hari itu. Oh iya kan, harusnya nih masuk lagi. Cek sampai beratnya dari 8O sampai 14 ya. Iya, bisa keringet semua. jadi berat. Apa dimasukin ada bunyi cek gitu. Makanya saya bilang tadi pas gitu pas masukin kok becek gitu. Nggak mungkin, saya pikir apa mungkin dananya dikorup gitu kan. Kan jalanannya jadi becek, jalanannya jadi becek. Biasanya buat pembangunan kan. Benar. Bisa buat pembangunan kok taunya aspalnya yang nggak kuat gitu. Ya jadi intinya gitu. Jadi bukan nyalahin si produk. Bukan produknya aman. Terus kenapa lu dari dulu sampai sekarang pakai Hawkeye? Coba. Iya. Kenapa? Kan kata lu. Gue kenapa? Seling sih. Cuma emang kasihan sih untuk komentar tentang produk. Iya, karena dia kan salah satu yang kayak mempercayakan ke gue ya buat review produknya. Kenapa? Karena nggak ada brand ambassador lain atau ada coach banyak. lain. Dia ngoper ke banyak juga atlet-atlet. Yang ngulik kan tapi nggak banyak. Oh oke. Kalau gue bener-bener gue tes gitu, jadi sampai kayak misalnya buat ngepet nih, yang tie padnya itu gue tes sampai habis banget. Ntar busanya keras di bulan keberapa gitu-gitu kan. Berarti kan ngomongin masalah ketahanannya, durability-nya gitu-gitu. Nah gue sih juga salah satunya kenapa gue pakai Hawkeye ya karena temen gue. Temen itu kebagi menjadi dua tuh ya. Karena memang gak enakan atau karena gratisan. Jadi lu yang gak enakan apa yang gratisan nih? Jadi lu yang mana? Kalau teman biasanya kebagi menjadi dua. Gak enakan atau gratisan. Nah lu yang mana? Ya, gak tahu sih, gue gak tahu isi hatinya nih soalnya. Lo bayar, nggak apa-apa deh gue bayar karena gue nggak enakan deh. Atau enggak? Iya karena enak aja gue bayar, ada gratisan. Gue seneng dia buat maju kok. Jadi gue ngasih honest review gue. Oh itu beneran deh berarti. Jadi kayak misalnya kurangnya di mana shot nih, kurang setnya gitu, atau busanya atau apa. Oke. Gue kasih tahu itu. Terus kalau untuk mengenai strategi bisnisnya Le, Sat, menurut lo gimana? Buat misal teman-teman yang ingin bangun dari nol, bisnis ini menjanjikan gak? Gue langsung fair-fairan aja nih. Bisnis fightwear. Nggak cuma glove kan, pasti ada baju juga kan? Sebenarnya sih kalau gue believe ya, hampir bisnis apapun sih asal jadi winner menjanjikan sih, balik ke etosnya sih, etos kerja. Gue believe mau jual Raja Paku juga ada yang kayaknya gila. Iya betul. Raja tusuk gigi gitu kan. Iya betul. Iya kan sih. Buat tebarin jalan. Iya, mungkin supplier nggak boleh. Terus ya jadi menurut gue sih ya mungkin harus dicek dulu ya marketnya ada atau enggak. Terus kayak lu lihat lu ada nggak entah koneksinya ke market, deket nggak lu ke market kan. Kalau Hawkeye kan awalnya jalannya seperti itu kan, dan kita juga tahu emang kita tadi gue bilang gue pengen masuk ke sports yang lain dari awal tuh emang udah seperti itu. Jadi 10 tahun pertama kita mentokin deh, kita pengen banget bisa berhasil dulu bikin barang yang oke deh sesuai yang Hawkeye mau di fightwear-nya. Nanti rencananya baru kita ke sports lain biar pas masuk Hawkeye itu ya ini core-nya emang fight nih awalnya gitu. Ya, Nike dari running awalnya kan. Kalau kita tapi dari akhirnya kan Nike juga kemana sama gitu. Jadi ya menurut gue ada menjanjikan aja sih, kompetitor gue juga ada. Asal manage bagus kompetitor gue ada. Menurut gue fine aja, jalan aja, masih bertahan. Walaupun gue nggak tahu dapurnya ya. Kalau sekarang kan kalau ada kacamata melihat balance sheet, Hawkeye ini lagi di ujung jurang sebenarnya kan. Ngomong happy tapi sebenarnya wah uangnya lagi ngeri juga nih. Cash flow lo. Iya kan, kalau kita bisa lihat ini si Irsyad sebenarnya balance sheetnya lagi kacrut nih gitu kan. Ya bisa kan, tapi ya itu perjalanan kan Pak. Iya. Coba kita lihat Instagramnya 33.000, gede bro. Ya, alhamdulillah. Iya. Dan biasanya beli. Dulu jujur dulu pernah, tapi gak jelas deh, langsung zaman 2000 berapa 13 cuma 5.000 ngedrop langsung drop. Iseng aja pengen tahu kan. Ya iyalah lu misalnya tadinya habis brand skincare. Iya kan skincare kita nggak tahu kan. Tadinya misalnya di follow sama Keanu kan. Misalnya kan pas Keanu lihat, loh kok jadi beranteman aku unfollow misalnya. Kan dia nggak tahu tadinya mungkin niatnya pengen skincarean orang. Nah, terus sekarang berarti gue pengen tahu lagi mengenai salesnya. Terserah lo dah lo mau buka apa enggak. Sales ini gede nggak penjualan? Apa nih ya? Ya fightwear. Rata-rata tergantung ya. Ya kita nggak bisa di range-nya. Ya lumayan lah, ratu-ratu ya ada lah gitu kan. Sebulan? Iya. Ratusan juta? Iya. Depannya angkanya berapa? Ya, ratusan juta. Tergantung, bisa ada rekor pernah di depannya 7, pernah depannya 4.
Depannya 7. Tapi jarang banget. Diskon makin gede. Tapi kan kita ngomongin topnya ya, top bukan bottomnya ya, profitnya kan. Karena kan kita di bulan tertentu ada yang rugi karena nggak ada barang, kayak gitu-gitu. Makanya gue masih believe ini bisa gitu walaupun gue rugi karena emang masih diapresiasi market produk kita gitu kan. Kayak 700 juta. Berarti itu all time high, ya, bukan nggak apa-apa. Gue rutin ya. Cuma mau nanya aja, mungkin netizen juga pertanyaannya sama lah kayak gue lah. Gue bantu netizen aja kok. Kosnya berapa? Kos apa? HPP. Waduh. Itu rahasia. Oh rahasia, ya. Nggak usah dibahas. Seneng banget Ian. OPEX-nya gede kita. Emang iya? Lumayan. Coba lu ceritain deh satu komponen ini deh. Enggak, kalau ini sih. Coba lu impor kan? Iya. Bahannya kan? Ya. Dari mana? Bahkan kalau ini langsung jadi. Kita cuma ngedevelop. Kalau yang glove ya, kalau yang lokal itu kayak heavy bags, itu kita lokal, apparel lokal. Jadi karena awalnya sejarahnya kita punya sendiri dulu. Oke. Jadi kita mikir kan masih idealis lah, bisa nih buatan lokal di Indonesia, kulit ada di Garut ya gitu. Tapi ternyata yang sulit adalah SDM. Ya pertama satu, gue juga gak jago manajemen produksi, pabrik besar cara gimana. Kedua, raw material susah. Ya di tahun 2015 ya pas mulai gue udah impor kan. Jadi ada, kalau di Bandung kan terkenal sama tekstil gitu. Jadi ada satu kota di Pakistan namanya kota A, kita sebutnya lah. Nah ini emang rajanya sporting goods. Tapi sama di sana ada yang levelan cuma calo, terus ada yang produksi kecil, ada yang pabrik level factory itu ada. Nah gue ngetes karena gue nyari tahu terus kan, nyari tahu nih brand-brand ini kok buatan di negara ini gitu kan, di Pakistan. Kita datanglah ke Dubes Pakistan. Kita datang 2015. Ketemulah sama bagian tradingnya, kepalanya lah, cewek gitu. Tiba-tiba, wah ini produk kalian sporting goods ini adalah ekspor terbesar nomor 3 kami. Orang kan udah kayak gitu, wah terus gimana? Dicariin tuh vendor, gue ngasih tahu nih supplier gue aman gak nih, aman gak? Ada yang bilang tuh aman jelas. Jadi gue ngomong nanti ada Pakistan Trade Expo, kalian ikut delegasi Indonesia ya. Ya udah di situ berangkat, tapi bukan gue yang berangkat karena gue bisa, gue malu Inggris gue kayak kacrut nih. Padahal pas gue pernah kesana akhirnya 2019. Kan bahasa Pakistan, Urdu paling Urdu. Pas gue 2018 kesana sih, wah ini kayak lebih kacrut dari gue nih. Santai aja. Lebih marah ya. Gitu gue ikut dulu. Ya udah akhirnya di sana kita tahu. Would like to sell my glove. Quantity gitu. Iya. Ya kan lumayan, atau kan lu nebeng-nebeng aja sama yang lagi berangkat. Akhirnya berangkat. Jamaah kesana kan pada ke India, Pakistan, Bangladesh. Jujur pas gue 2018 sana banyak tuh satu pesawat gue. Ya nebeng sih nebeng, tapi mungkin nggak perlu ngambil ilmunya kan. Ya itu akhirnya dari sana. Ya kalau kita emang kan prinsipnya gini ya, kita berpartner sama yang jago di bidangnya aja deh, biar semua lebih nggak pusing kan. Ya cari supplier yang jago, nyari partner misalnya yang ngelatih yang emang kompeten lah. Nah akhirnya pas kita pindah untuk beberapa produk di sana, ya walaupun banyak ada tipu-tipunya juga ya sedikit ya perjalanannya sampai kita ngerti. Ya akhirnya di situ mulai naik tuh ya standarnya kan, udah mulai ini oke. Oh bukan, di Indonesia kan bukan bagus ya kulit-kulit. Nah ya itu pikiran gue di awal juga seperti itu sih. Yang bisa ngerajinin, pengrajin ini tuh sulit. Mungkin hitungan jari kali. Seni ini. Memang beda ya ketika kayak Adidas aja di kita di Tangerang. Itu mungkin level factory kali ya. Cibaduyut, Cibaduyut level factory. Adidas factory tapi kan. Oh Adidas factory. Cipadu apa Cibaduyut sih itu? Cipadu deket. Yang di Tangerang tuh. Ya Adidas boxing glove di Pakistan. Oh di Pakistan. Oke, kulit apa sih? Ya tergantung kita requestnya apa sih. Kita tapi dia apa? Si Adidas itu Pakistan kenapa? Ya dia tapi levelnya factory. Bukan milik dia ya, dia sourcing juga ya. Jadi pola bisnisnya Hawkeye itu sebenarnya fokusnya hanya R&D, terus distributing, marketing, sama product development, muter aja udah itu supply chain. Kita nggak mau lagi punya produksi lagi karena emang udah fokusnya di situ aja. Oh itu bisa gini bro. Masalah produksi sendiri, pabrik fulfill itu juga sebenarnya ada pembahasan beda lagi tuh. Betul. Bisa jadi lo bisa mengorbankan, mengkanibalkan bisnis lo sendiri karena kan lo harus tahu medannya juga. Kalau ada kenapa-napa habis kebakar. Nah gitu-gitu kan. Makanya ada beberapa brand-brand kita nih kadang gini. Misalnya brand-brand kuliner, F&B. Dia merasa bahwa ketika gua ambil kayak misalnya bakso, saus atau mungkin sosisnya dari vendor buat dijadiin topping apa segala macam, mendingan gua bikin sendiri dong di pabrik. Pas bangun pabrik tuh masalah nambah lagi. Oh masalah nambah lagi. Ya itu sih gue kayak gitu, gue nggak mau kayak gitu juga.
Kita fokus sama apa yang kita bisa deh. Betul. Ya walaupun plus minus ya. Oke. Kita jadi nggak bisa ngontrol. Contohnya kayak kasus gua kebakar. Mungkin beberapa brand tadi karena ada yang punya produksi sendiri. Pas mereka kebakar tinggal produksi lagi jalan. Bisa jualan. Ya kita butuh lead time 2-3 bulan. Ya, ya plus minus ya. Plus minus sedih. Tapi ya tetap aja sih. Mungkin kalau dari versi gua yang ini lebih pusing. Iya. Dia nggak ada cash. Timnya lebih banyak loh punya produksi. Kayak itu maksud gue. Coba Coach Ian. Coba Yan, menurut lo rekomendasi buat teman-teman terlepas dari lo mau bahas geledah si glove-nya Hawkeye ini atau mungkin lo punya narasi sendiri, knowledge sendiri seputaran glove deh. Dulu yang dibutuhin sama para member atau mungkin si atletnya lah segala macam untuk kebutuhan glove tuh kayak gimana sih Yan? Sebetulnya lo kan pasti paham lah dari sisi coach. Iya. Kalau yang pertama nih produk lokal yang patut di-appreciate ya kalau menurut gue ya. Ada sih beberapa produk lain dan gue juga bilang sama dia, gue coba juga tetap gue beli juga, gue pakai. Misalnya dari sisi ketahanan busanya atau apanya gitu. Oke. Nah, tetap nih masih lead nih dia nih. Ini ketebal-tebalnya tuh sebenarnya sama gak sih mereka semua? Ada beda-beda. Ada SOP-nya polanya beda. Oh ada. Sepatu aja beda-beda. Beda-beda. Jadi ada yang gendut banget gitu ada? Iya, ada. Setiap produk udah punya ciri khas sendiri. By functional juga gitu. Gendut pun depan itu belum tentu itu kuat dan empuk. Belum tentu nyaman juga di tangan. Oh, enggak kan itu yang Irsyad bilang juga tadi, kayak peruntukannya untuk apa? Misalnya buat back glove nih yang buat di Sansak gitu. Kayak di Muay Thai itu ada back glove. Terus glove MMA juga kan beda lagi tuh modelnya. MMA gimana sih? Coba bukan yang ini yang kayak sarung tangan motor. Iya bener. Iya yang bisa grappling itu. Oh iya bener. Habis naik motor jauh-jauh kan. Ada kompetisi tuh. Turun takutnya kan. Nah jadi ya kalau buat fighternya juga beberapa fighter yang pakai juga udah mengiyakan gitu, maksudnya udah mengkonfirm nih enak kok, udah pas gitu, udah nyaman. Ini bukan dari kata gue ya. Kalau gue lebih ngelihat kalau dari sisi gue sebagai coach, gear lainnya dia itu yang ada focus mid-nya. Focus mid nih yang buat tinju tuh, yang buat pukulan, yang bulat kecil itu tuh yang biasa pegang. Terus ada Thai pad yang buat Thailand pad itu tuh yang bisa buat nendang juga. Oh, yang agak panjang. Terus ada apalagi lu bikin power punch. Oh itu semua ada di lo juga? Ada dia semua. Oh nggak cuma glove doang? Nggak cuma glove doang. Oh. Jadi makanya kebutuhan si coach ini yang lebih fokusin sama Irsyad nih dia. Nih mas coba lo iniin deh. Nih kurangnya apa kurang? Gue bilang nanti. Nih kurangnya ini nih Syad. Nih kurangnya ini. Kayak kemarin juga ada beberapa produk yang gue bilang. Nih busanya gampang keras nih baru berapa bulan gitu. Oke. Kalau di Thailand sendiri gimana Yan? Thailand? Iya kita ngomongin. Iya. Gue nggak tahu dia researchnya gimana tapi matang banget ya. Emang iya? Oke. Kalau gue opini gue sih ya nggak tahu ya, gue beda style sih. Jadi beda style. Karena dia stiff banget, umumnya stiff, keras banget. Stiff tuh maksudnya gimana? Gini ya benar. Kaku. Dia kalau boxing glove tuh, kalau Muay Thai boxing kan emang performance-nya harus yang firm gitu. Kalau Muay Thai kan beda ya. Beda. Dari cara pukulnya. Iya. Terus sama yang mukulnya juga beda. Kalau Thailand kan emang mereka di-build untuk jadi fighter ya. Iya. Nah, jadi di beberapa case sama gue cocok karena buat hantaman keras gitu. Oke. Tapi di beberapa case buat member sakit. Makanya dia lebih buat yang ke friendly ke member. Boleh dong dibedain dong, gue biar dapet nih maksudnya tadi ada yang friendly, ada yang ini, ada contoh video-videonya nggak? Video dari lo aja, ada di lo apa di Mikael atau di lo? Mau lihat Thailand maksudnya? Enggak. Di Hawkeye yang kemarin baru lo keluarin multipad. Coba. Gue mau tahu nih maksudnya. Fungsi-fungsinya karena buat teman-teman juga tahu nih. Ini buat teman-teman yang misalnya pengen coba olahraga mengenai Muay Thai atau mungkin boxing dan lain sebagainya, nggak cuma sekedar buat lo hobi atau nurunin berat badan atau mungkin apapun tujuannya, minimal kan lo untuk dapat kesehatan nih ke depannya ya. Hobi yang tersalurkan tapi dengan dapat plus kesehatan gitu loh. Nah, coba deh. Gue mau tahu nih. Nah, ini focus mid tuh, micro mid. Oke, nah ini si glove ini yang The Perfect Fighters. Oke. Nah ini Thai pad. Jadi bisa buat punch, bisa buat Muay Thai tendang. Bisa yang power gitu loh. Oke. Gerakannya rapi ya. Enggak keberantakan kayak saya ya. Nah ini dia baru rilis lagi kemarin kan yang multipad nih. Padahal lagi hot-hotnya nih multipad nih. Tuh maksudnya di sini bisa dipakai buat boxing, shifting ke Muay Thai gitu maksudnya. Jadi dia dipakai dua. Ini tuh enak gitu maksudnya masih
Iya, Ian gerakannya dia ini banget ya. Gue jadi tadi salfok, sorry. Sama gerakan lu, gue boleh private nggak? Tapi nggak mau capek gimana? ngelmu. Betapa dong gue dong Gunung Kidul. Ya kapan sih mau mulai latihan? Ya Allah, berapa tahun gila gue. Capek gue denger bahasa-bahasa lu. Gue pengen latihan nih. Gue pengen latihan dan gue pengen sama Mikael. Gue udah nyampe di sana, Mikael. Aduh gimana ya gitu. Kita nongkrong mie goreng Aceh kayak lebih enak kali di bawah gitu. Lu sendiri sih bikin tempat begituan yang bawahnya ada tempat makannya. Kan udah ada Bang Jul duluan. Bang Jul di bawah. Ada bro, kopi bian. Ini jadi kan ngopi dulu kali ya, ngopi kali ya. Ada klinik kan di bawah juga, Muslim Medica. Komplit di tempatnya dia nih. Cuma kadang deg-degan juga pas lagi malas latihan. Gue coba tes swab gitu kan. Pas gue swab, positif gitu kan di Muslim Medica. Tapi kalau di tempat latihan gue enggak. Lo kontroversi nih. Gue positif banget. Tahu. Lo di tempat lo tuh Muslim Medica di bawah bagus tuh akurasinya, gue positif. Iya, meskipun gue gak ngerasain apa-apa ya. Coba. Sama aja. Coba. Apalagi bawah mana? Gue pengen bedain bro tadi. Ini buat fighter, ini buat apa? Kalau glove-nya lo ada nggak? Buat pemula deh, buat pemula. Oke. Ini buat teman-teman pemula. Atas. Tuh ada. Pakainya mana? Jordan juga tuh di bawah pakai. Ini nih yang merah. Ini buat heavy bags. Ini namanya Supra produk kita. Nah ini busanya lebih bumpy, tebel. Jadi dia kalau dipukul lebih langsung ada feedbacknya. Oke. Ini buat pemula nih, cocok. Ya kalau pemula sih ntar ada yang paling bawah entry level kita. Ini contohnya Supra. Nah tuh. Wush. Jadi selain empuk 2 tak juga kali ya? Apa 4 tak? 4. Irit. Supra. Oke. Beli isi bensin, jual masih belum isi. Emang sebenarnya inspirasinya itu sih. Irit banget. Honda Supra enggak. Oke, itu coba di close dulu. Berapa nih bro yang ini bro? Ini dulu 999.000. Buat pemula kayaknya ketinggian tuh. Ada lagi kita yang buat entry-nya. Atas. Buat pemula, tapi tetap enak saat Mentawai. Di kemarin nih kita mau launching sebenarnya edisi Mentawai, tapi kebakar jadi nggak jadi lagi. Jadi tipenya kayak a new variation in worldwide high club. Jadi ini yang paling bawah kita nih entry levelnya. Namanya tipe glove-nya worldwide high club. Ini harganya 699. Cocok tuh. Segituan emang ya nih. Segituan. Tapi soalnya kalau menurut gue glove misalnya harganya 1 juta pun gitu ya. Ya lu kan cuman ya paling beli sekali ya. Oh iya, lu aja bisa sampai pakai 10 tahun nih. Ya cuma mungkin ketahanannya sendiri gitu. Kecuali lu BM dengan warna lain atau desain lain gitu ya. Itu bagus tuh. Cuman kan maksud gua biar laku. Kecil biar laku. Biar enggak usah di depan. Gua lagi ngangkat nama lu nih. Lu kenapa? Biar laku. Emang pedagang emang keren. Gue demen tuh. Biar dia ada banyak rupa biar laku. Bener sih bro. Iya benar. Iya. Terus cuman emang benar ya, maksud lu beli sekali mahal, kualitasnya bagus, ya udah awet gitu. 900 tadi ya. Nggak ada yang di atasnya lagi. Ada yang gue punya. Mas Ian pakai itu namanya Focus. Itu yang paling warna putih. Kalau kita bilangnya good, better, best. Yang best namanya Focus. Memang alurnya begitu setiap fight. Enggak, setiap brand enggak. Kita ya sendiri aja kan kita yang nentuin. Oke. Bedanya apa ya antara tahap-tahapan itu? Pasti dari segi kenyamanan juga. Kenyamanannya. Ini dalamnya aja tuh beda banget yang mahal sama yang biasa. Oh iya? Serius? Sama yang biasa. Sorry, tapi emang benar kalau yang 600-an kan dia ada dia yang iya ada. Itu beda sama yang ini pasti. Beda dalamnya. Oh yang waktu itu pernah lo di podcast tayangan yang sebelumnya tuh. Mungkin nanti siapa Aldan bisa bantu di deskripsi yang sama Ian waktu pertama kali datang ke sini. Itu ada gak sih di meja? Bukan di sini ya? Gue gak bawa di meja sana. Oh itu tuh. Sorry gue halu guys. Itu waktu podcast. Udah mikir wah brand lain nih. Udah ada curiga gitu. Enggak. Waktu syuting di ini, syuting di Mikael tempatnya dia. Itu kan ada glove di situ. Itu tuh punya dia kan yang warna putih ya. Iya. Coba lihat tuh penasaran tuh. Itu iya sih kayak lebih gede deh kan. Emang itu ukurannya gede. Gue beli berapa? 14. Nah ini atas. Mana? Ini yang putih. Fokus. Yang Flux tuh. Flux juga. Nah ini jadi kemarin kita launching warna baru kan. Ini abu-abu kata lu putih. Oh enggak. Ini maksudnya fokusnya. Oh iya. Kesiram semen. Oh iya abu-abu. Iya. Bener. Jadi di next ada warna baru.
Nah, abu-abu yang satu lagi Golden Onyx. Oh iya beda bro. Beda. Itu lebih premium lah kelihatannya mungkin kali. Ini kan gepeng apa gimana? Kalau ini glove, ini kan buat fight. Glove fight. Uniknya nih kalau di dunia fightwear. Jadi ada glove yang paling mahal tuh yang competition ya, horsehair. Itu kalau lu bisa lihat brand-brand Jepang atau brand Kanada itu dijual 4 juta, 5 juta. Padahal umurnya cuma sampai 36 ronde doang. Dan emang iya? Busanya tipis. Itu emang buat dipakai buat sikat orang, buat pertandingan. Bukan buat latihan. Nggak mungkin dia punya. Tapi lebih mahal. Iya, nggak mungkin dia nggak punya pain reliever. Artinya kan painnya kan tadi 36 ronde. Pasti dia tahu dong evaluasi kan. Wah, nih gue nih punya pain dari customer nih cuma 36 ronde doang loh. Harusnya dia menyiapkan pain relievernya, obat penawarnya apa nih? Berarti mungkin busanya ditambahin. Masa dia stay dengan keburukannya itu? Iya, emang begitu. Emang gitu. Oh, jualan ya. Jadi di dalam ya. Nih kayak gini. Nih bisa lihat ya. Oh. Ada berapa round? Ini karena glove fight. Jadi ntar kalau udah lebihin berapa round dicoret. Ini standar dari commission boxing ya. Oh, ada ininya. Ya, standar internasional untuk pro ya. Buat pro ya. Misalnya ada main 6 rounds tuh kita coret. Ada kayak catatan kan tuh, apa tuh namanya nih? Ada pulpennya juga di sini. Enggak ada. Pulpen. Mau daftar CPNS loh. Sampai disiapin semua perlengkapan. Lengkap ya. Tuh. Kalau di luar negeri seperti itu, di sini masih agak santuy. Kelihatan gak sih? Tuh, jadi ntar tinggal dicoret kan? Yoi, udah 6 rounds kepake. Ini karena busa makin tipis udah gak fair kalau dipakai lama-lama tanding lagi. Jadi tembus kayak mukul tangan kosong. Oh, 6 kali 4 berarti 24 round. Iya. Oh, jadi ada 6 kotak-kotak, kelihatan enggak? Dan tuh. Coba, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? 6 ini ada kertasnya, tinggal di pakai apa? Pulpen apa spidol apa? Bisa spidol. Oh gitu. Stabilo yang terang boleh enggak? Boleh ya. Boleh. Kenapa sih? Kenapa sih? Dicoblos aja, coblos. Kamu enggak boleh. Coblos boleh enggak? Tuh. Enggak, maksudnya ini boleh enggak dicoblos? No comment. Oh, ini boleh coblos kan? Tergantung maslahatnya sih. Maslahat buat nyoblos, kalau enggak ada pulpen coblos gitu. Meskipun gue enggak ikut nyoblos sih entar. Coba. Tipis ya. Kayak hokai di ujung jurang. Iya, ujung jurang, men. Oke. Nah, rencana ke depan lo pengen ngapain? Karena udah kebakar tuh, Bro. Lu jadinya menyikapinya seperti apa nih? Dua-duanya pengusaha nih. Jangan lu bisa kasih masukan juga mungkin lo. Ntar aja gue di belakang. Pasti ini makanya gue datang nih ke acara kasih solusi. Butuh solusi juga. Iya. Enggak. Solusinya adalah ntar gue kasih tau di WhatsApp. Jadi tetap gak dikasih tahu. Jadi pertama yang pasti kita merefleksi diri lagi lah kan, dari kita udah 10 tahun kan. Kayak apa sih yang salah-salah, terus produk apa yang kita fokus deh, kalau enggak yang pasti di market fit aja deh. Maksudnya yang pasti marginnya oke, kita ngerubah itu semua. Terus kita juga yakin kita butuh offline store retail. Tadinya tuh ketunda karena COVID. Oh, oke. Ada tapi kan di kantor kan. Kita pengennya di yang tempat yang di Pondok Indah. Oh, di Metro. Di PS enggak kurang happy lah. Ya itu. Oke. Lalu tadi pengen ekspansi keturunannya fight tadi sih, ke speed atau running. Iya, kayaknya asyik tuh. Tiga tadi deh. Biasanya bisnis itu kan kebagi menjadi 3 pos ya. Satu mungkin dari hulu ke hilirnya ya. Jadi misalnya lo sebagai apa ya? Misalnya ini produsen lah. Ya kan, produsen. Ya kan, ada konsumen yang lo latih. Ya kan? Nah, berarti ada konsumen, ada tempatnya, campnya, sama ada produsennya. Nah, berarti ini harus ada bikin ekosistemnya juga. Betul. Biar tiga-tiganya kebangun. Nah, kasih solusi nanti mungkin kita bikin satu event kali ya. Iya benar. Itu tapi maksud gue. Bagus ya. Iya benar maksud gue. Jadi biar ekosistemnya kebangun. Sekarang kan event gitu-gitu aja ya. Maksudnya apa sih? Futsal. Udah kayak angker futsal mulu. Berarti apa nih pertandingan gitu maksudnya? Enggak, maksudnya kan pertandingan lagi dong. Pertandingan sih. Boleh enggak pertandingan tapi dilarang mukul? Oh, main body shot aja gitu ya. Itu unik tuh. Boleh enggak sih? Enggak, tapi gue enggak tahu dari sudut pandang lu coach gimana. Rulesnya sih aneh aja ya. Iya. Ya cuman enggak tahu menurut lu gimana. Cuma boleh mukul tumit ya misalnya gitu. Jadi mana? Bodong gitu. Gue enggak tahu sih. Enggak boleh. Badan Yan, masa enggak boleh dan badan? Boleh kali badan di. Boleh kan? Badan tapi secara hukum ya, atau mungkin amannya pakai headgear kali ya. Pakai headgear juga. Cuman kan tetap light aja gitu. Oh, jadi boleh pakai headgear tapi supervise. Iya, tapi boleh tetap dipukul di muka. Secara sudut pandang Islam, syariat, dalil.
Nah, gue bingung tuh. Ya berbeda pendapat soalnya. Tanya Ustadz aja nanti ya. Iya. Tapi lebih amannya jangan. Jangan guys. Udah lo bukan berarti bermudah-mudah nih guys masalah. Karena ujian gue tuh di situ tuh. Gue waktu itu juga kan gue sebenarnya udah berhenti ngelatih buat fight kan dari 2017 terakhir tuh. Iya. Muay Thai 2017 gue udah berhenti. Kena lagi kemarin 2019 2020 ya. Kemarin tuh 2020 ya. 2020 mati. Misalnya gue mau bikin satu event atau kompetisi, ya eventnya kan nggak harus friendly match aja. Oh iya. Iya, eksibisi. Kita sering sih itu. Iya kan, nah itu lo sama Deddy Corbuzier gimana? Jangan mancing. Nanti kan masyarakat tahu mana smart people yang beneran. Gue gak ngerti nih ada apa nih. Enggak ada apa-apa. Nanti ya kita bikin satu event. Teman-teman pada mau gak tulis di kolom komen nih. Nah cuma mungkin persyaratannya gak boleh buka muka. Sponsorin sama lu nih ininya. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Nanti masalah duit dari kita buat eventnya. Bukan duit kasih solusi sih sponsor. Nah baru dulu ntar arrange. Baru kita tinggal bikin. Pengen tahu aja gue responnya seperti apa. Ya karena mungkin teman-teman kan juga harus melatih buat lu self defense. Kan self development. Kan lagi rame begitu. Buat teman-teman kalau pengen kunjungin Hawkeye di sini nih Instagram ya. Tuh. Ya, lu tinggal tanya apapun itu, bantulah kasihan habis kebakaran nih dia nih. Tolong. Maksud gua doa dan dolarnya. Gitu. Kalau mau ngasih nomor sumbangan donasi enggak boleh salah gunakan jangan. Tapi dibantu lah ya bener ya. Ya. Dengan membeli produk ya. Iya. Ya di sini kalian memulai combat sports saja dulu. Pilih deh glove, ntar juga tahu lah. Giveaway ada enggak giveaway? Suka ada sih dulu sih. Suka ada ya? Sekarang ada enggak giveaway? Ya kan produknya enggak ada. Kok nggak jualan gambar giveaway? Nanti diwarnain ya di rumah. Kayak anak gue di TK Babu Salam. Belajar gambar kata anak TK. Kita kasih solusi.